Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Hari ini pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu berupa ide bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Nurul Ananda Zafitri Ghazali, ada Rahmat Jaya, ada Wening Sukma, ada Lailia Kusuma, dan ada saya sendiri, Atika Bilkis. Next. Nah, ini merupakan bisnis yang kami angkat, yaitu bisnis thrifting yang kami beri nama EnviroThrift, dari kata environmental dan thrift, yaitu bisnis ini menyangkut dengan lingkungan, karena program studi yang kami pelajari saat ini adalah teknik dan manajemen lingkungan, yang mana dalam bisnis ini kami memperhitungkan si eco-friendly atau hal-hal yang berkaitan dengan ramah lingkungan. Nah, mengapa kami mengangkat bisnis ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pakaian adalah kebutuhan umat manusia. Dunia fashion tidak akan pernah mati karena manusia dari zaman dahulu sudah sangat menyukai fashion. Mereka suka bergaya sesuai karakternya masing-masing. Nah, tetapi kabar buruknya dunia fashion ini menghasilkan limbah tekstil yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, hadirlah sebuah bisnis thrifting yang mana memperjualbelikan barang bekas atau pakaian bekas agar mengurangi limbah tekstil tersebut, sehingga kita tetap bisa tampil fashionable dan ramah lingkungan. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari produk kami. Nah, keunggulannya itu banyak peminat. Kenapa banyak peminat? Karena ya itu tadi, dunia fashion ini tidak akan pernah mati dan semakin banyak orang yang minat untuk membeli thrifting karena juga harganya yang lebih terjangkau. Namun walaupun harganya terjangkau, kualitasnya tidak kalah saing, kualitasnya tetap baik. Dan thrifting ini juga ramah lingkungan. Kemudian dari kelemahan produknya itu, bisnis thrifting ini banyak kompetitornya, dan dengan adanya perubahan tren fashion yang sangat cepat, bisnis thrifting terkadang bisa tertinggal akan tren tersebut. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul. Baik, selanjutnya kami melakukan analisis pesaing, di mana pada analisis pesaing ini kami memperhitungkan peluang dan ancaman dari dua pesaing. Yang pertama, pesaing satu mempunyai toko fisik sehingga pembeli dapat melihat kondisi barang secara langsung, dan ancamannya yaitu produk tidak fashionable dan cakupan promosinya itu tidak luas. Pesaing kedua melakukan promosi melalui media sosial sehingga memiliki cakupan pasaran yang lebih luas. Namun dari segi foto produknya itu kurang menarik bagi pelanggan. Setelah melakukan analisis pesaing, kami melakukan analisis inovasi dengan teknik Scamper, di mana pada analisis ini kami membuat pertanyaan berdasarkan dari produk atau bisnis pesaing kami. Pertanyaan pertama yaitu apa yang bisa diganti dari ide produk pesaing. Nah, di sini kami memiliki peluang dalam membedakan kemasannya, di mana jika pesaing menggunakan plastik, maka kami menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti packing box, paper bag, dan lain-lain. Pertanyaan kedua yaitu apakah ide produk atau jasa bisa digabungkan dengan produk pesaing?
Nah, produk kami dapat digabungkan dengan pesaing karena pada dasarnya jenis produk yang kami perjualbelikan itu memiliki tipe atau jenis yang sama. Pertanyaan ketiga, apakah yang bisa diadaptasi dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Nah, yang dapat kami kembangkan dari produk dari pesaing tersebut dari segi sistem penjualannya, di mana kami melakukan sistem penjualan melalui sosial media dan marketplace sehingga dapat mencapai lebih banyak pembeli dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Pertanyaan keempat, apa yang bisa diperbesar, perluas, perkecil, ataupun dipersempit dari produk atau jasa pesaing? Nah, dari produk pesaing kami memperluas dari promosinya, memperluas promosi, di mana memperluas promosi. Astagfirullah, sorry guys. Ini mau dipotong atau dilanjut aja? Dipotong aja, lanjut, ayo. Pertanyaan keempat yaitu apa yang bisa diperbesar, perluas, perkecil, ataupun dipersempit dari produk atau jasa pesaing. Nah, kami dapat memperluas dari segi promosinya, di mana promosi produk menggunakan media sosial, seperti menggunakan jasa paid promote untuk cakupan yang lebih luas dan kami melakukan perawatan pada produk yang akan dijual kembali sehingga konsumen menerima produk dalam keadaan bersih. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu apakah produk atau jasa yang dikembangkan oleh pesaing itu dapat menghasilkan manfaat atau kegunaan lain? Menurut kami tidak karena pada dasarnya produk yang diperjualkan itu memiliki manfaat yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan sandang. Pertanyaan keenam, apakah yang bisa saya hilangkan atau sederhanakan dari produk pesaing? Nah, kami berpendapat kami dapat menghilangkan dari metode pemasarannya yang dilakukan secara offline. Maka kami melakukan metode pemasaran itu dengan full online agar tidak memicu kerumunan atau dalam pandemi saat ini. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu apakah saya dapat membalik atau menyusun ulang produk yang telah dikembangkan pesaing. Nah, kami dapat menyusun ulang dengan produk yang dihasilkan pesaing itu dapat diberi treatment atau perawatan sehingga bisa meningkatkan nilai jual produk yang kita perjualkan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini terdapat 4 aspek, yaitu strength, weakness, dan opportunity, dan threat. Di mana pada aspek strength kami melihat bahwa kelebihan bahwa harga produk yang kami jual tersebut itu terjangkau oleh masyarakat dan kami menjamin kebersihan dari produk serta memberikan pelayanan yang ramah dan melayani via online shop sehingga cakupan pasar kami lebih luas. Pada aspek weakness ada beberapa ancaman yaitu banyaknya pesaing serta model dan kondisi baju yang tidak dapat di-custom atau dipesan khusus oleh pembeli dan tidak tersedianya varian warna pada jenis produk yang sama karena thrifting ini adalah barang bekas pakai. Aspek yang ketiga yaitu opportunity, di mana kami melihat peluang dari keinginan masyarakat akan gaya hidup fashionable, namun dengan harga yang murah, serta perilaku konsumtif dan tren yang
terus berkembang di masyarakat sehingga Preloved ini mulai dilirik oleh masyarakat. Aspek yang keempat yaitu trade. Dalam aspek ini kami melihat ada beberapa ancaman bagi bisnis kami, yaitu dari perspektif negatif masyarakat terhadap baju bekas, serta adanya isu larangan pemerintah akan barang Preloved impor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahmat Jaya. Oke, selanjutnya yaitu STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Secara segmentasi kami mengambil secara geografis pasar yang masih kami targetin itulah pasar dalam negeri. Kemudian secara demografis yaitu remaja dewasa yang umumnya berusia 15 tahun ke atas. Secara psikografis konsumen kami yang kami segmentasikan yaitu konsumen yang umumnya memiliki budget terbatas tapi ingin memiliki barang yang bagus serta kualitas yang baik pula. Secara perilaku konsumen kami yang kami segmentasi yaitu konsumen yang loyalitas tinggi terhadap produk thrifting tersebut. Kemudian ada targeting. Targeting kami menargetkan konsumen yang berusia remaja dengan budget terbatas. Pada usia ini umumnya konsumen tersebut memiliki gaya atau keinginan berpakaian fashionable dan ingin mendapatkan pakaian yang bagus serta berkualitas dengan budget terbatas. Oleh karena itu, umumnya pada usia tersebut konsumen yang menjadi target kami itu konsumen anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah yang berusia 15 tahun ke atas. Kemudian untuk posisi penjualan produk dan pemasaran menggunakan media dan platform penjual lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Hal ini dikarenakan saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, maka dari itu kami mencari peluang bahwa menggunakan platform media dan media sosial itu merupakan salah satu langkah maju untuk memperluas pasar daripada membuka toko secara offline tentunya. Oke, next. Kemudian bauran pemasaran. Di sini terdiri dari 4, yaitu produk, price, promosi, dan tempat. Produk sendiri yang ditawarkan dari Infotrip ini adalah pakaian unisex, yang berarti pakaian yang bisa dipakai pria maupun wanita, yang biasanya terdiri dari jenis pakaian yang berbeda-beda seperti t-shirt, kemeja, blazer, dan lainnya. Dan untuk harga, penentuan harga produk dilakukan dengan menggunakan presentasi laba yang dimana usaha kami ini menargetkan hanya sebesar 5% per produknya. Sehingga yang kami dapatkan harga per produknya itu masih di bawah 150.000 dan sangat terjangkau untuk anak usia 15 tahun ke atas. Kemudian secara promosi, untuk mempromosikan usaha kami untuk saat ini memiliki 2 opsi. Yang pertama yaitu mengadakan diskon saat grand opening dan pada hari tertentu seperti hari Natal atau Tahun Baru, pas seperti Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya. Kemudian kami juga ke depannya akan mengadakan Instagram Challenge seperti mengadakan giveaway dengan syarat mempromosikan produk kami untuk mendapatkan produk gratis atau kami memberi potongan harga bagi konsumen yang berhak begitu. Kemudian tempat Envirotrip ini menyediakan layanan online shop untuk menjual produk usaha tersebut. Hal itu dapat diakses melalui Instagram, sosial media, serta marketplace seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee yang memiliki jangkauan pasar yang lebih besar tentunya. Oke, next. Jenis pemodalan. Dalam usaha Envirotrip ini, kami perusahaan sendiri menggunakan pemodalan dengan jenis modal patungan atau bisa disebut modal gotong royong, di mana modal tersebut menggunakan cara dengan menggabungkan antara modal sendiri dan beberapa teman
yang terlibat secara langsung atas usaha tersebut. Dalam hal ini, saya dan teman-teman lainnya berlima itu mengumpulkan modal masing-masing disatukan untuk membuka usaha tersebut. Kemudian dengan adanya modal tersebut, kami diharapkan tidak terbebani suku bunga apabila menggunakan modal dari hasil pinjaman, terutama hasil dari pinjaman dari bank. Karena biasanya kalau kita meminjam bank itu adanya suku bunga yang harus dibayarkan per bulannya. Dan itu menurut kami suku bunga itu akan membebani kami pada ke depannya. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menggunakan modal patungan tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wening. Kepada Wening dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah biaya dalam usaha. Yang pertama ada biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua, yaitu tipe A dan tipe B. Pada tipe A ini ada kemeja, celana kulot, blus, yang dengan total harganya adalah 450.000. Lalu pada tipe B ini ada celana jeans, jaket, blazer dengan total harga yaitu 875.000. Next. Biaya overhead. Biaya overhead tetap ini ada biaya penyusunan alat, yaitu setrika sebesar 2.000, lalu biaya listrik 50.000, biaya internet 150.000, biaya air 70.000, deterjen dan pewangi baju sebanyak 67.000, dengan subtotal biaya overhead tetap yaitu 339.000. Biaya overhead variabel ini adalah kemasan packing yang sebesar 120.000. Maka total biaya dari overhead ini adalah 459.000. Next. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja, di mana kami memakai tenaga kerja mencuci dan menggosok ini sebanyak 2 orang, dengan tarif 1 orangnya 50.000. Maka totalnya adalah 100.000. Karena produk yang dipasarkan terdiri dari 2 tipe, yaitu A dan B, dengan jumlah unit yang sama, dan rencana harga jual yang berbeda, maka total biaya produksi dibuat berbeda pada masing-masing tipe dengan perhitungan biaya overhead, biaya tenaga kerja, dan biaya non-produksi yang sudah dibagi 2. Yaitu pada biaya overhead yaitu Rp229.500, biaya tenaga kerja Rp50.000, dan biaya non-produksi sebesar Rp150.000. Next. Total biaya produksi tipe A yaitu bahan baku Rp450.000, tenaga kerja Rp50.000, biaya overhead Rp229.500. Maka total biaya pada produksi tipe A adalah Rp729.500. Untuk tipe B ini biaya bahan bakunya mengeluarkan sebesar Rp875.000, biaya tenaga kerja Rp50.000, dan overhead Rp229.500. Maka total biaya yang dikeluarkan untuk produksi tipe B ini adalah Rp1.154.000. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Layulia. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penentuan harga penjualan. Dari bisnis ini kami menargetkan laba sebesar 5% untuk masing-masing tipe A dan tipe B-nya. Untuk menentukan harga jualnya, yang pertama yang harus dicari adalah persen markup dengan rumus laba yang diharapkan ditambah biaya non-produksi dibagi total biaya produksi dikali 100%. Kemudian setelah persenan markup-nya ditemukan, dicari laba dengan rumus total biaya produksi dikali dengan persen markup. Dari persen markup dan laba ini kemudian dapat ditentukan harga jual dengan rumus total biaya produksi ditambah laba dibagi unit produk. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, untuk tipe A sendiri, di sini persen markup-nya yang didapat yaitu 25,56202879% dengan laba sebesar Rp186.475. Dari perhitungan ini, total harga jual yang didapat untuk tipe A yaitu Rp30.532. Selanjutnya untuk tipe B, persen markup yang didapat adalah 17,9982669% dengan laba sebesar Rp207.700 dan harga jualnya yaitu Rp45.390.000. Jadi untuk produk tipe A yang terdiri dari kemeja, celana kulot dan juga blus, harga jual yang ditetapkan adalah Rp30.532. Sedangkan untuk tipe B yang terdiri dari celana jeans, jaket dan juga sweater, harga jual yang ditetapkan yaitu Rp45.390. Ini merupakan Instagram dari bisnis kami, envirotrip.id.
Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada Atika. Baik, terima kasih Laylia. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga untuk kedepannya ide bisnis ini dapat kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.